Nah, di sini aku udah mulai memiliki minat untuk menulis. Fun fact, waktu aku SD, itu tuh aku pernah ngirim-ngirim surat. Jadi kan aku punya sesuatu yang lebih dari apa yang udah aku dapetin. Makanya aku memutuskan untuk SMA di Gorontalo. Di tahun pertama itu tahun bener-bener sulit buat aku karena aku harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Karena sekali lagi aku bukan orang yang berada di ini. Jadi orang-orang ngeliat aku, apaan sih? Nggak ini apa siapa Nana gitu lagi. Karantina diri aku sendiri di dalam rumah dari orang-orang luar, dari pertanyaan-pertanyaan yang bikin aku tambah kepikiran. Yang awalnya aku 20 besar bisa masuk ke 10 besar. Terus aku ikut olimpiade geografi, terus juara. Bagaimana sampai Wattpad-nya Mila itu ramai? Nah, jadi pada saat itu kan aku udah milih kan untuk jadi seorang penulis dan aku nggak mau gagal di situ dan aku juga udah masuk di bidang di jurusan aku yang sekarang sastra Inggris dan aku nggak mau orang-orang punya ya kan aku udah punya latar belakang yang apa ya buruk dan kalau misalnya aku juga di masa depan fail itu aku bakalan jadi contoh yang gak baik juga kan buat keluarga aku. Makanya aku mau ngasih lihat ke orang kalau misalnya ya walaupun aku udah punya ngalamin kayak nggak lulus kedokteran, nggak punya masa-masa sulit di SMA, pernah dibully, terus sering merantau ke sana ke sini, tapi aku bisa aku pengen nunjukin ke orang kalau misalnya aku juga bisa sebagai seorang individu, aku juga bisa untuk menggapai sesuatu yang sebenarnya aku inginkan. Walaupun sebenarnya dulu itu orang-orang nggak pernah kepikiran aku bisa berada di titik itu. Jadi waktu aku udah kuliah, aku udah milih untuk masuk di jurusan sastra Inggris, aku lebih mendalami apa yang dulunya cuma aku anggap sebagai hobi. Jadi aku udah namatin dua cerita di Wattpad dan dua-duanya Waktu ini kuliah ceritanya itu semester, nggak ramai. itu pas masih SMA sebelumnya, kayak belum Iya, ramai. enggak. Jadi waktu aku punya satu cerita waktu di SMA dan itu nggak ada yang baca sama sekali. Cuman Oh, teman-teman di kelas itu pun mereka bacanya cuman ya karena aku nyuruh baca. Jadi, nah, tapi itu tuh aku take down, aku unpublish ceritanya karena di sana banyak 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 apa ya buruk apa ya skill aku itu kan aku baru pertama kali belajar oh nulis ya, kan jadi namanya karya banyak baru, karya pertama kan? iya, karya baru kayak pertama. Jadi di sana itu tulisannya belum layak untuk dibaca sama orang lain. Makanya setelah aku unpublish cerita yang itu, aku nulis dua cerita lagi. Dan dua cerita ini juga gak rame. Waktu aku mulai pertama nulis itu waktu aku udah di kampung Inggris, aku menulis satu cerita lagi. Ya, nah Ya itu aku bagaimana akhirnya dari yang fase itu sampai akhirnya Mila mulai tulisannya jadi justru rame dan meraih jutaan pembaca. Itu kan memang ekosistemnya Wattpad ini kan sengit sekali kan, kayak tiap hari ada penulis ya. baru dan seterusnya. Itu bagaimana, kapan dan seperti apa? Jadi ceritaku mulai rame itu di akhir tahun 2018 waktu Oh, aku udah mutusin aku udah namatin dua cerita dan aku juga udah beralih dari genre keluar lagi-lagi aku keluar dari zona nyaman aku karena sebelumnya aku cuman berkutat di genre teen fiction. Jadi ya masalah-masalah remaja aku tuangin di dalam dua cerita aku ini. Terus aku memilih untuk berganti genre ke young adult or ya romance yang lebih complicated lagi. Jadi karena aku kuliah di jurusan sastra Inggris, jadi aku juga tahu banyak hal tentang tentang apa ya dunia luar meskipun aku nggak langsung ke sananya ya kan. Misalnya aku di cerita aku yang genre young adult itu aku ngambil setting luar negeri United States, ya. Chicago. Nah, jadi aku ngelakuin banyak banget riset untuk nulis cerita cerita itu dan ternyata cerita itu yang bikin nama aku dikenal sampai sekarang. Jadi itu akhir-akhir 2018 sampai akhirnya orang-orang Oh, itu pada berarti tahu semester cerita berapa aku. waktu itu? Semester awal-awal masuk kuliah. Oh, awal-awal. Jadi ya sebenarnya tadi bermula dari down-downnya Mila, gagal di jurusan kesehatan, terus akhirnya Mila akhirnya memutuskan untuk ambil jurusan ini nih karena ternyata kayaknya saya punya minat di apa namanya sastra dan semacamnya. Akhirnya ambil jurusan sastra Inggris. Terus di awal-awal itu karena betul-betul pengen fokus dan tidak mau setengah-setengah di dunia ini, untuk jadi penulis.
Terus justru di awal-awal semester pas kuliah malah Mila meledak gitu tulisannya, dapat banyak pembaca gitu Iya. ya. Sebenarnya bukan meledak langsung meledak Enggak ya, juga ya, karena di perlahan-lahan. di Wattpad itu ada grafiknya. Jadi kayak Oh, gak langsung kayak gini, maksudnya ya kayak gini. ah, Jadi pelan-pelan udah ada yang baca dan yang benar-benar boomingnya itu waktu tahun 2019. Jadi aku kalau 19. misalnya ditanya kapan ceritanya booming, aku pasti bilangnya 2019 karena dari 2018 akhir itu baru peralihan untuk maksudnya ceritaku belum terlalu banyak yang tahu, cuman 2019 Ya. itu udah grafiknya udah bagus di ceritaku di Wattpad itu udah benar-benar banyak yang tahu. Kalau dari dalam segi Karena kan penulisan itu mhm, apa di jurusan jurusan yang Mila pilih di UAD sastra Inggris ini cukup membantu lah ya. Tapi kalau iya. yang saya penasaran dari segi publikasi karyanya Mila itu sampai akhirnya grafiknya konsisten naik terus, itu apa yang Mila lakukan? Mungkin kayak Eh, share ke komunitas-komunitas, apa yang kira-kira Mila lakukan untuk itu? Jadi kan aku sebelumnya bilang kan, kalau misalnya aku udah milih suatu jalan, aku bakalan jalan terus dan gak mau itu fail. Jadi aku dulu sampai nyewa beberapa penulis yang bener-bener tulisannya udah terkenal di Wattpad. Aku sampai nyewa mereka untuk promosiin ceritaku. Dan Oh, aku nyewa beberapa akun. Kan sekarang kayak ada kan akun-akun yang open promote. Jadi aku mm-mm. bayar suatu akun supaya mereka bisa mempromosikan ceritaku. Karena aku juga merasa ceritaku gak seburuk itu untuk dapat Ya, atensi. Jadi ya aku berusaha untuk mempromosikan. Cuman aku nggak punya jembatannya aja. Makanya sampai sekarang, dulu aku mikirnya sampai sekarang ceritaku ini belum dibaca sama orang. Aku merasa karena ceritaku belum punya jalan. Makanya ya dengan cara mempromosikan karya aku di penulis-penulis yang udah terkenal, dengan cara mempromosikan cerita aku di akun yang udah punya followers banyak, itu salah satu jalan untuk ceritaku bisa dikenal sama orang-orang. Nah, setelah aku mempromosikan itu cerita aku di akun-akun tersebut, udah banyak yang baca dan pembaca itu mempromosikan ceritanya ke teman-teman mereka. Ya, jadi di 2019 itu ceritanya langsung boom 10 juta pembaca. oh ya. Jadi memang betul-betul penting untuk berjejaring gitu ya sama sama penulis-penulis Iya, lain, sama teman-teman seprofesi yang lain gitu. Kayak bahkan betul betul. entah itu berjejaring ya jalin komunikasi dengan mereka atau justru betul-betul spesifik menyewa jasanya mereka kan untuk kayak Iya, tadi Mila bilang mempromosikan. Oke oke, ini satu hal yang perlu di yang bisa kita pelajari ya, maksudnya kayak dalam setiap bidang pasti berjejaring itu penting sekali. Nah, jadi sembari Mila kuliah itu ternyata perjalanannya Mila jadi penulis ini justru makin kayaknya Mila makin tahu, oke, ini yang akan saya lakukan untuk masa depannya saya begitu. iya, iya. Ya, ya, ya. Nah, terus Nah, bagaimana terus akhirnya juga Mila menjaga kayak biar karya-karya Mila tetap tetap punya pembaca, bagaimana Mila apa namanya, maintain kayak mungkin interaksi dengan pembacanya Mila dan sebagainya. oke, jadi karena kebetulan aku kuliahnya di jurusan sastra Inggris, itu relate sama apa yang aku lakuin, relate sama hobi aku, relate sama pekerjaan aku juga. Jadi aku waktu nulis dan ketika aku jadi mahasiswa itu nggak signifikan. Jadi kayak aku nggak harus membagi waktu sedemikian rupa agar aku bisa gini enggak. Jadi karena itu relay, jadi aku bisa sejalan. Jadi sembari aku nulis, aku juga ngelakuin kegiatan-kegiatan aku sebagai mahasiswa. Jadi terus aku um, tadi pertanyaannya apa Kak? Interaksinya Mila dengan pembaca, cara Mila Oh ya, memaintain hubungan dengan pembaca biar kayak mereka tetap tetap menunggu karyanya Mila, tetap kasih feedback dan segala macamnya. oh, jadi waktu pembacaku udah banyak yang baca, aku sampai bikin grup WhatsApp. Oh, Jadi aku ya. promosiin ke teman-teman kalau misalnya kalian benar-benar tertarik sama tulisan aku dan kalian pengen berinteraksi dengan aku secara pribadi dan tahu dunia aku itu kayak gimana, kalian bisa ikut masuk ke grup WhatsApp yang WhatsApp dulunya aku sebutnya STOS. Itu singkatan Stos. dari ya TOS The Over Series. Jadi semua orang-orang yang suka cerita aku yang switch overs ini bisa masuk di sana. Terus aku juga buat akun Instagram. Sebenarnya dulu aku buat akun Wattpad dulu sebelum aku memutuskan untuk bikin akun Instagram aku untuk
mempromosikan cerita-ceritaku. Jadi setelah aku ngerasa banyak yang baca, banyak yang suka aku sebagai Maikindia 52, jadi aku bikin akun baru lagi di luar dari akun pribadi aku bikin akun Maikindia 52 khusus untuk interaksi aku dengan pembaca-pembaca. Jadi dari situ aku bisa lebih intens berhubungan dengan mereka lewat Ya, 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 ya. DM, lewat komentar-komentar. Kayaknya kalau nggak salah Mila apa ya bentuk interaksi-interaksi yang Mila lakukan itu tidak cuma melayani pertanyaan-pertanyaannya pembaca via DM di Instagram atau grup tadi, tapi Mila bahkan kayak bikin games begitu-begitu ya, Iya, biar games, iya lebih benar. menarik gitu interaksinya. Nah, ini menarik maksudnya selain berjejaring dengan sesama penulis, apa teman-teman seprofesi, penting juga untuk tetap engage, tetap berinteraksi dengan konsumen istilahnya ya, dengan pembacanya kita, terutama Mila sebagai penulis dengan pembaca gitu. Biar selain Mila tetap apa namanya ya tetap ada orang yang akan menikmati karyanya Mila, juga tentu penting untuk Mila terus dapat feedback gitu. Jadi Mila tahu apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dikembangkan lagi begitu dari karya-karyanya Mila. Betul, betul, betul. Nah, sampai di puncak karyanya Mila sampai akhirnya ramai pembacanya di Wattpad itu karya yang paling ramai yang mana? Ada Switch berapa over karya dan yang yang sekarang paling jadi ramai yang mana? webtoon. Untuk sekarang aku udah nulis 5 karya. Sebenarnya udah 6 karya, cuman salah satu karya aku unpublish karena semua grup-grupnya ada di sana. Jadi aku untuk yang aku publish udah ada 5 dan 2 teen fiction dan satunya itu yang rame, yang switch over dan 2 lagi ini sequel dari cerita switch over. Oh, oke, oke, Jadi ada oke, 5. oke. Dan Ya, yang paling rame switch over. itulah kenapa akhirnya dia yang dipilih untuk diadaptasi. Nah, berarti yang pertama kali dipublish juga itu adalah maksudnya diterbitkan gitu jadi buku adalah si Switch Over ini. Iya, switch over juga. Yang pertama kali dapat tawaran untuk diterbitkan itu ya switch over. Dan dulu sebenarnya waktu awal-awal, waktu aku masih berapa ya, masih belum 20 jutaan pembaca, aku itu masih kepikiran di bawah 10 juta pembaca, aku tuh masih kepikiran untuk self-publishing aja. Jadi karena aku pengen, karena banyak juga kan sering ditanya-tanyain, Kak, nggak ada niatan untuk nerbitin bukunya, karena mereka pengen, karena apa ya, tetap ada perasaan beda ketika kita pegang buku fisik dibandingkan cuma baca Ya. di handphone. Jadi orang-orang pengen punya bentuk fisiknya. Jadi aku dari situ kepikiran untuk self publishing aja. Kayak gitu. Tapi Oh. ternyata ada salah satu penerbit yang sebenarnya sebelum penerbit ini juga ada beberapa penerbit indie, penerbit yang ini untuk nawarin cerita aku. Cuman aku tertariknya sama Black Swan karena aku udah tahu satu foundernya. Aku udah kenal sama foundernya dan foundernya itu akun yang dulu aku promosiin ceritaku. Makanya mereka kaget waktu mereka tahu ternyata ceritaku sekarang udah serame itu. Padahal dulu waktu aku sewa mereka, jasa mereka untuk promosiin ceritaku nggak ada apa-apanya. Tapi sekarang dan saat itu mereka kaget waktu ngeliat ternyata udah segini pembacanya dan mereka tertarik untuk nerbitin ceritaku. Dan makanya aku terima mereka. Sampai akhirnya itu diterbitkan, itu bukan gara-gara Mila yang menawarkan, yang nyari-nyari melamar, tapi justru akhirnya penerbit lah yang menemukan Mila gitu karena ini jadi ramai gitu ya. Nah, tadi ini karya Mila yang masih dalam bentuk baik yang masih dalam bentuk digital di Wattpad atau akhirnya diterbitkan. Bagaimana sampai Switch Over itu jadi diadaptasi? Apakah si PH-nya, si Screenplay Films itu langsung ke Mila atau masih via Wattpad? Jadi untuk proyek aku yang sekarang itu ada 3 perusahaan besar yang terlibat. Yang pertama Wattpad Studio, yang kedua video.com, aplikasi video. Terus yang ketiga pihak produksinya itu Screenplay. Nah, untuk pertama kali aku cerita aku bisa jadi series itu aku dihubungin oleh pihak Wattpad Studio dulu karena mereka mungkin lihat cerita aku ramai terus tertarik dengan cerita aku, makanya mereka minta aku untuk bikin rangkaian ceritanya dulu dari awal sampai akhir. Jadi aku kirim itu ya outline-nya. Jadi aku diminta untuk ngirimin itu, terus aku kirim, terus beberapa bulan kemudian aku dapat respon dari pihak Wattpad Studio kalau ternyata ada PH yang tertarik untuk menerbitkan cerita aku jadi web series.
Oh, gitu. jadi memang sudah ada bagian sendiri dari Wattpad studionya untuk kayak Ya. menghubungkan cerita-cerita yang kira-kira menarik yang bisa diadaptasi produk visual atau audio visualnya itu ke PH-PH. Ya banyak kan yang apa namanya adaptasi either Akhirnya kan itu dari Wattpad atau dari webtoon itu atau dari novel fisik kan itu banyak memang cerita-cerita yang akhirnya diadaptasi produk audio visualnya gitu. Nah, berarti ada ibaratnya kayak ada campur tangannya Wattpad Studios. Jadi memang di sini Mila tidak jalan sendiri sampai akhirnya Switch Over itu diadaptasi. Tentu lagi-lagi tetap kita harus kredit bahwa ya karena Switch Over bagus karyanya dan ramai banyak pembacanya maka ini bisa ada potensi untuk diadaptasi. Terus kalau saya lihat kalau di Wikipedia teman-teman nanti bisa cek juga di Wikipedia itu memang tulisannya Switch Over ini adalah series yang apa namanya IP-nya istilahnya diadaptasi dari dari cerita yang dibikin sama Mila gitu ya. Jadi didasarkan oleh Switch Over yang ditulis oleh Mike India 52 di Wattpad gitu. Tapi ya. penulis skripnya adalah yang lain dari PH itu gitu. Saya penasaran bentuk kerjasama deal-dealannya sama screenplay atau dan video dan studio apa Wattpad tadi itu bagaimana? Apakah mereka beli IP-nya kayak secara keseluruhan terus nanti mereka kembangkan sendiri secara skrip atau kayak ada kontrak tertentu di batas waktu tertentu yang di apa dibikin perjanjiannya gitu sama Mila. Kalau untuk kontraknya, jadi aku waktu ditawarin itu mereka membeli hak ciptaku, jadi dibeli putus. Oh, Jadi ketika aku menandatangani cerita tersebut, otomatis aku udah memberikan hak karya ciptaku ke mereka, ke screenplay. Jadi ya semuanya itu ditangani sama mereka, mulai dari pemilihan cast, pengubahan alur cerita dari screenplay. oke oke Tapi oke. ada beberapa ada saat-saat di mana mereka juga minta pendapat aku kayak gimana. Kayak misalnya mereka nanya adegan atau plot-plot mana aja yang menggambarkan switch over dan diminati banyak pembaca di Wattpad. Jadi kayak gitu. Terus karakter-karakter mana saja yang berpengaruh di dalam isi cerita. Nah itu, Oh, jadi aku ngasih tahu ke mereka karakter-karakter mana aja, plot-plot mana aja yang ditunggu-tunggu sama pembaca untuk diseriskan. lebih ke kayak Dan apa itu namanya? dikembangkan lagi ke Ya, mereka sudut dan pandangnya mereka. penulis dari pengalaman cerita Switch Over ini bagaimana biar ada referensi untuk pengembangan skripnya itu ya untuk penulis skrip. Jadi IP-nya dibeli, terus itu terserah mereka ide pengembangan cerita itu bisa jadi banyak sekali hal yang berbeda dari versi tulisannya sama versi yang sekarang audiovisual di Switch Over series itu ya. Ya, Nah, bagaimana perasaannya Mila selaku penulis gitu menanggapi cerita yang banyak berubah? Tentu Mila punya perspektif yang lain, pembaca-pembaca yang biasanya juga fanatik gitu ya, kayak misalnya Potterhead yang baca buku-buku Harry Potter itu ceritanya bagaimana-bagaimana, terus ternyata pas pas difilmkan menurut mereka ada yang kurang pas, ada yang tidak sesuai ekspektasinya mereka. Nah, kalau Mila sendiri sebagai penulis seperti apa? Cast mungkin yang tidak sesuai ekspektasi, penggemarnya, Mila juga bagaimana? oke, jadi awal-awalnya itu emang aku agak kebingungan ya, karena aku nggak terlibat langsung di penulisan skripnya. Jadi aku agak bingung kan dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam seriesnya. Mhm. Apalagi waktu lihat trailernya seperti itu. Cuman pas udah ceritanya udah mulai tayang dan ternyata di luar dari yang udah baca Wattpad aku itu jadi pada suka, ya aku udah mulai untuk menerima bahwa oh ya tidak apa-apa. Maksudnya mungkin ini juga nggak selamanya kalau misalnya kita ngelakuin perubahan itu sesuatu yang buruk. Jadi kayak aku bisa nerima sisi positif yang lain. Jadi orang-orang yang dulunya nggak tahu switch over bisa lebih tahu switch over lagi. Bahkan setelah switch over tayang kemarin itu jadi banyak pembaca-pembaca yang sebelumnya nggak tahu jadi datang ke Wattpad aku baca lagi jadi pembaca baru. Terus juga jadi kan ini ada dua sudut pandang kan, dua sudut pandang antara yang udah baca buku dan sudut pandang yang benar-benar baru dengan
switch over. Jadi nah ya, untuk pembaca-pembaca aku tuh mungkin banyak yang agak kecewa ya karena Iya. mereka mempunyai ekspektasi yang tinggi untuk series aku ini. Mereka pengen semuanya itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi dari situ aku dari pembaca-pembaca aku yang lama itu aku banyak dapat kayak komentar-komentar yang aku kan mudah banget gitu ya untuk terlibat emosional dengan seseorang. Jadi ketika aku dapat komentar-komentar yang gak enak itu bisa bikin aku kepikiran berhari-hari. Jadi waktu mereka banyak yang komplain ke aku itu agak lumayan bikin stres sih. Cuman aku sekarang udah berusaha untuk lebih banyak lihat yang positifnya aja dibandingkan untuk orang-orang yang tahu bahwa itu tuh gak worth it untuk dibikin series. Butuh proses ternyata untuk penerimaan bagaimana satu karya itu ketika diadaptasi ya tentu kita tidak bisa berharap sepenuhnya gitu. Ekspektasi kita bisa terwujud di situ. Dan ternyata kalau dipikir-pikir lagi, Mila jadi tadi dapat exposure, dapat banyak pembaca baru, dan paling yang penting adalah ngasih disclaimer untuk pembaca-pembaca lama bahwa ini loh, ini beda, sama sekali beda, bahwa ini adalah bukan karya tulisan yang betul-betul plek-plek disamakan dalam produk audiovisualnya, tapi ini adalah adaptasi yang dikembangkan lagi gitu sama mereka. Ya, aku juga kemarin di Instagram sempat buat klarifikasi juga untuk pembaca-pembaca yang udah baca ceritaku. Aku memohon ke pembacaku untuk bisa punya dua gambaran. Jadi Ya, kalau misalnya mereka suka sama versi novelnya, oke kalian stick aja di situ. ya, Maksudnya kalian nggak harus mengganti versi versi Wattpad untuk ke versi series. Jadi kalian punya dua gambaran, ada versi masing-masingnya sendiri, ada versi series dan ada versi Wattpad. Dan dua-duanya itu punya jalannya masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian mengganti antara versi Wattpad dengan versi series itu jadinya susah karena ya, apapun yang diadaptasi, maksudnya setiap buku yang diadaptasi ke audiovisual itu nggak bisa memenuhi semua ekspektasi pembaca. betul, betul. Ya pada akhirnya kita bisa jadi melihat ini sama kayak penggemarnya Marvel begitulah ya. Jadi ibaratnya kayak ada dua segmen. Orang-orang yang memang fanatik sama komik, betul-betul mengikuti komiknya, sama orang-orang yang memang nonton nonton produk audiovisualnya saja kayak begitu. Nah, Iya, betul. dan kayaknya kalau dari yang saya cari tahu juga ternyata Screenplay ini bukan satu-satunya PH pertama yang menawari si Switch Over ini ke Ya, Mila betul. berarti. Jadi sebelumnya kalau di screenplay itu aku punya Wattpad Studio, perantara Hmm. yang menghubungkan aku dengan rumah produksiku yang sekarang itu. Nah, sebelumnya itu yang jadi perantara itu penerbitku. Jadi Ya, ada yang tertarik dengan Switch Over untuk diadaptasi jadi series juga dan itu melalui penerbitku. Jadi penerbitku yang dihubungi dan penerbitku menghubungin aku lagi untuk ngasih tahu infonya. Cuman oh, karena aku benar-benar kenal sama penerbitku, jadi aku punya kebebasan pertimbangan. untuk menolak. Jadi Ya, ya punya pertimbangan dan punya lebih lebih leluasa aja gitu loh untuk ngasih ya, tahu kalau misalnya aku nggak suka. Maksudnya ya. aku belum belum bisa memberikan hak cipta Belum aku cocok ke lah ya di Mila yang belum begitu. Mungkin cocok. penawarnya belum Nah, pas dan gitu mereka kan, juga ini apalagi mm, satu apa ya IP, satu iya. kekayaan intelektual yang Mila sudah jaga bertahun-tahun. Mila Mila maintain juga hubungan sama pembacanya. Jangan sampai Mila salah salah memutuskan gitu, salah memilih siapa yang mau diajak kerjasama atau siapa yang mau diterima gitu kerjasamanya. Iya, betul Akhirnya banget. Mila memutuskan bahwa oh pada akhirnya ya screenplay inilah yang paling pas gitu setidaknya untuk produk audiovisual pertama untuk karyanya Mila. Nah, akhirnya ketemulah sama screenplay, sama video ini. Terus kemarin saya dengar Mila sempat live sama Cass di Switch Over itu ya. Bagaimana kesannya atau perasaannya Mila akhirnya bisa kerjasama dengan tokoh-tokoh terkenal ini? Bagaimana perasaannya Mila pas ketemu sama mereka? Jadi karena waktu di live itu aku juga jadi hostnya, jadi kayak aku punya kendali yang besar di live itu. Jadi aku awalnya gugup. Jadi aku udah beberapa kali briefing juga sama pihak video gimana. Dan mereka juga udah nyediain cue card kemarin. Jadi aku nggak terlalu kesulitan untuk ngehandle video live TikTok itu. Nah, terus juga karena aku udah tahu apa aja yang harus aku omongin, apa aja yang harus aku tanya-tanya ke case-nya. Jadi aku sedikit lebih bisa memanage waktu live kemarin. Cuman emang rasa gugupnya itu nggak bisa dihilangin. Apalagi kalau Ya, misalnya aku lagi pasti duduk tuh biasanya starstruck gitu kan? dialognya itu
Nah, apa ya, selain blank, dialek aku tuh biasanya suka keluar kayak Ah, harga Sulawesi ini suka keluar-keluar. Jadi ya, tapi kan harus pada orang saat itu, embrace ini logat buol tercinta. jadi Ya, tapi kemarin kita ini sih have fun bareng waktu live TikTok karena mereka juga pada seru-seru, mereka humoris. Jadi kalau misalnya situasinya udah ada ketegang, pasti ada salah satu dari mereka yang bikin-bikin jokes. Jadi kita bakalan ketawa bareng gitu. ya sih dari Jadi ternyata ya kayak nggak semuanya tektokannya tidak sesulit yang Mila bayangkan karena ternyata iya tidak. nyambung gitu obrolannya sama mereka juga ya. Oke, nah ini switch over lumayan ramai kemarin terutama di Buol ya spesifiknya karena ternyata orang Buol itu masih banyak yang baru tahu kalau Wattpad apa cerita Wattpad yang mereka baca itu ternyata yang nulis adalah orang Buol terus jadinya lumayan lumayan ramai lah sama orang-orang Buol itu perasaannya Mila dengan antusiasmenya orang orang Buol tentang keberadaannya Mila tentang karya-karyanya Mila terutama si Switch Over ini kayak bagaimana? Ya pertama pasti senang banget dan apa bangga sama diri sendiri karena bisa udah berada di tahap itu. Nggak tahu kenapa ya, perasaannya itu beda ketika kita Ya, mendapatkan apresiasi dari luar daerah dibandingkan kita mendapatkan apresiasi dari tanah kelahiran kita sendiri. Jadi bangganya itu 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya waktu banyak pembaca yang suka ceritaku. Jadi benar-benar terus juga keluarga ada beberapa yang aku nggak lama ya, maksudnya nggak tinggal lama di Bol dan jadi karena aku nggak tahu semua keluarga marga dan Mas dan itu tuh banyak banget kayak yang baru keluarga-keluarga bermunculan. yang dengan marga yang sama datang ke media sosial aku untuk Ya, berinteraksi dengan aku dan aku ini kok terbuka dengan siapapun, maksudnya ya ya, siapa aja bisa untuk ini ya. untuk Apalagi tadi saya bilang berdiskusi mental Mas itu atau memang apa aja. apa namanya marga yang salah satu marga yang besar gitu kan di Buol dan akhirnya Ya, Mila jadi dapat apa jadi kenal kok saudara-saudara baru gara-gara orang-orang Buol jadi tahu Mila itu siapa. iya benar-benar benar. Nah, kalau apa tanggapan orang tua sama pencapaiannya Mila saat ini seperti apa? Karena tadi kan ekspektasinya Mila, keluarganya Mila adalah Mila nanti berkutat di bidang kesehatan yang sama kayak keluarga Mila, terus sekarang akhirnya Mila di sini, itu tanggapannya seperti apa? Nah, jadi aku mau cerita sedikit ya. Jadi kan aku pernah aku kan sebelumnya bilang kalau aku tuh sebelum berani untuk melihat untuk berani untuk mengekspresikan diri aku seperti sekarang, aku tuh sebelumnya insecure sama diri aku. Jadi aku pakai nama pena dan aku nggak mau orang-orang luar tahu kalau misalnya aku nulis cerita. Dan makanya itu alasan mengapa aku pakai nama Mike Hindia 52 juga biar nggak ada nggak ada sangkut pautnya sama sekali dengan nama aku, dengan marga aku, dengan keluarga aku, dengan saudara-saudaraku. Jadi benar-benar nggak ada yang tahu kalau aku nulis di Wattpad. Dan itu tuh pada tahu aku nulis di Wattpad waktu kan aku tanda tangan buku 1.000 lembar kan, bukan bukunya, tapi kayak halaman depannya itu aku tanda tangan kan 1.000 lembar. Nah itu dikirim dari Jakarta dan pada saat itu kalau nggak salah lagi naik-naiknya COVID, jadi aku nggak bisa langsung ke Jakarta untuk tanda tangan dan itu paketnya dikirim 2 dos besar. Makanya waktu Ke ngeliat itu Buol. kakakku kaget, ini apa? Ini paket apa? Ya di Ah, Gorontalo. Waktu itu aku lagi oh, di iya, iya. Gorontalo. Ini paket apa? Kenapa banyak? Ini paket apa Uti? Kenapa banyak sekali? Nah terus ya terus aku terus aku bilang aku mau tanda tangan terus kayak tugas mungkin dipikirnya tugas sekolah cuman aku bilang enggak aku enggak saya penulis di Wattpad terus sekarang lagi mau nerbitin buku terus ya shock karena sebelumnya nggak ada yang tahu mereka nggak pada tahu kalau misalnya aku itu nerbitin buku Justru pas sudah diterbitkan baru itu keluarga sudah tahu. diterbitkan baru Sebelumnya tahu baru teman-teman paling ya yang pas era good or bad itu baru teman-teman berarti ya yang iya baru tadi teman-teman teman-teman. SMA, teman-teman sekolah gitu. Nah, ini pertanyaan klasik di obrolan-obrolan begini, tapi saya tetap pengen tanya. Jadi Mila sudah sampai ke sini, kayaknya setidaknya menurut apresiasi orang-orang sekitarnya Mila, termasuk keluarga, teman-teman terdekat, bahkan orang-orang Buol, bahkan ya termasuk saya, termasuk kita semua yang sedang mendengarkan ini, sedang menonton ini, kita semua bangga lah sama pencapaian Mila saat ini. Nah, tadi Mila sempat sebut fase-fase di mana Mila betul-betul down ketika lulus SMA terus belum menemukan kampus begitu-begitu down ketika dibully. Tapi kalau misalnya saya tanya fase paling
ya kayak fase terendah yang Mila hadapi di tengah-tengah perjalanan Mila sampai ke titik ini tuh yang mana kira-kira? Fase yang aku gagal universitas 2 kali. Ya. Jadi di situ tuh fase-fase yang bener-bener menurut aku fase-fase terburuk aku, paling buruk aku di SMA itu kalah dengan fase yang itu. Jadi waktu itu aku udah bilang kan kalau misalnya aku menghindari dunia luar sampai karena aku nggak suka apa ya, karena aku belum kuliah pada saat itu aku tuh selain aku sering ditanya-tanya kenapa gagal, kenapa kayak gini-gini, Ya. aku sering dibanding-bandingkan sama saudara-saudara aku Itu paling dan tidak enak. sama sepupu-sepupu aku yang udah kuliah di sini, yang udah kayak gini, udah ada di Palu, udah ada di Makassar, udah ada yang di Jogja, kayak gitu. Aku sering dibanding-bandingkan. Makanya ya aku menghindari itu. Makanya aku terus juga kemarin karena saking terpuruknya aku sempat kepikiran untuk suicide. Ya, So sorry. ya Maksudnya kayak fase itu berarti separah itu gitu buat Mila. separah itu. Ya, ya, ya. Maksudnya, tapi saat itu Mila coping mekanismenya seperti apa? Maksudnya Mila apakah ada teman yang Mila ajak cerita atau Mila akhirnya lagi-lagi ke tulisan gitu mencurahkan semuanya? Ya, jadi kan kalau untuk teman-teman di bola itu aku bukan untuk menghindari ya, cuman karena kebanyakan teman-teman di bola aku itu udah pada di atas dari aku, jadi Hmm. aku nggak pada ngehubungin mereka, Ya. nggak mau nanya Mm-mm. apapun ke mereka. Jadi dan pada saat itu aku punya teman-teman yang dari Pare yang kayak punya nasib yang sama sama aku. Jadi mereka bisa lebih relate. Jadi aku punya Ya. teman-teman yang di Pare. Itu tuh waktu aku udah pulang dari Pare ya, kita masih sempat komunikasi lagi. Jadi aku curhat-curhat. Kalau misalnya aku udah kepikiran untuk ngambil ini di dapur kayak gitu-gitu. Cuman ya mereka berusaha untuk nguatin aku. Enggak, kok Mila kayak gini bisa kok gini gini gini. Jangan Ya, ya. sampai gitu. Ya, jadi dari segala, terutama ya perjalanan Mila merantau itu ya, maksudnya merantau dari yang mungkin pas di Gorontalo itu masih hidup sama kakak gitu ya, sama saudara, keluarga, terus merantau sendiri ke Jawa, betul-betul sendirian istilahnya, betul-betul mulai mulai jalan sendirian, pengalaman daunnya itu betul-betul saat itu ya, saat bingung ini lanjut kuliahnya mau yang mana, mau jurusan apa, dan merasa kayak ditinggalkan gitu sama teman-teman yang seangkatan terutama ya. Iya, Ya, ya, ya. benar-benar. Terakhir, tadi pertanyaan klasik pertama, sekarang pertanyaan klasik yang kedua. Pesan-pesan Mila untuk Bulgarians yang sedang nonton, terutama teman-teman seumuran atau teman-teman yang punya cita-cita pengen mengikuti jejaknya Mila, kira-kira apa? Buat teman-teman yang apa ya yang suka sama dunia kepenulisan, aku mau ngasih tahu kalau misalnya bakat kepenulisan itu nggak ada sejak lahir. Maksudnya itu tuh kita nggak bawa sejak lahir. Itu tuh bisa kita pelajari, bisa ilmunya bisa kita dapetin dari mana aja, dari internet, dan sekarang juga ya teman-teman punya gadget, kalian bisa belajar dari nonton-nonton video dan atau juga bisa kayak nanya-nanya ke orang-orang yang udah pernah menulis juga. Jadi menulis itu nggak kita bawa sejak lahir, jadi kita bisa pelajari. Jadi kalau misalnya kalian merasa nggak bisa untuk menulis, itu kalian jangan down dulu. Yang penting kalian punya niatnya, yang penting kalian mau belajar, kalian mau berusaha, ya coba aja untuk menulis. Karena menulis itu seperti mata pisau. Ketika kita asah terus, itu bakalan tajam. Jadi, dari ketika kalian memutuskan untuk menulis, jangan setengah-setengah. Jadi, kalau misalnya kalian, aku tahu kalau misalnya sebagai penulis pemula, pasti di pikiran mereka itu gimana memulai sebuah cerita. Gimana aku uh, mau nyeritain ini, tapi dimulai dari awal itu seperti apa. Jangan terlalu memikirkan apa ya yang rumit-rumit dulu, kalian pikirin aja apa yang ada di sekitar kalian. Misalnya kalian punya teman-teman yang asik, kalian bisa memulai karya kalian dari tongkrongan kalian. Misal kalian Hal terdekat memperkenalkan, gitu oke, ya. memperkenalkan ini aku Mila dan teman-teman nongkrong aku gini 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 gini. Jadi kayak memulai cerita itu nggak serumit itu. Jadi Ya. kalau misalnya kalian punya niat untuk menulis, ya ditulis aja apapun yang ada di dalam kepala kalian itu ditulis aja dan jangan takut salah untuk menulis karena itu proses. Dan aku juga pernah ada di titik di mana tulisan aku benar-benar seburuk itu untuk dibaca. Dan Apalagi karya-karya pertama pasti
tidak ada karya pertama yang langsung bagus, langsung sempurna gitu kan. Kita harus berani mulai dulu. Dan yang menarik tadi Mila bilang kayak kayak mata pisau. Kalau misalnya tidak diasah terus ya bakalan tumpul gitu kan. Terus ya sama Iya, kayak skill-skill yang lain, misal kayak skill bahasa. Makin sering kita pakai bahasanya, makin makin jago kita pakai bahasa itu gitu. Tapi iya, kalau jarang dipakai ya kita makin lupa sama skillnya. Skill menulis pun sepertinya kayak gitu ya. Nah, iya. gara-gara ngomong soal penulisan segala macam, bagaimana memulai jadi penulis, saya jadi pengen tanya, bagaimana Mila melihat, karena sekarang era digital itu kan kita pindah dari yang dulu nulis apa buku-buku cetakan, yang sekarang jadi justru Iya, kita bacanya di HP, di gadget gitu, yang sepertinya lebih rawan, semakin rawan sama pembajakan, apalagi di Wattpad iya, kan ya, itu ramai sekali iya. kalau saya lihat di Twitter. Kalau Mila mengatasinya atau menghadapi itu, preventifnya begitu istilahnya, kira-kira seperti apa? Jadi sebelumnya itu emang ceritaku pernah juga diplagiat sama salah satu penulis Wattpad, dan ada juga bukan salah satu, jadi ada beberapa cerita yang sebelumnya juga pernah memplagiat ceritaku, ada yang diterbitkan di Wattpad, ada juga diterbitkan di platform lain dengan jalan cerita yang sama. Dan karena kebetulan pada saat itu aku udah punya pembaca-pembaca, jadi Oh, yang aku kan nggak bisa apa ya, nggak bisa mencari nge-track tahu semua hal satu-satu tentang gitu ya. cerita. Iya, nggak bisa nge-track satu-satu. Nah, itu aku dapat sumbernya dari pembaca-pembaca aku juga. Dan rata-rata kalau misalnya aku ngasih tahu, ya jangan melakukan pembajakan kayak gini-gini, jangan melakukan plagiarism, pasti mereka, aku pasti curhatkan di story. Nah, mereka pasti langsung nanya, itu siapa, gini-gini. Atau mereka nyari tahu sendiri, dan sampai akhirnya mereka yang Bantu report gitu. apa ya, bantu report akun tersebut, atau enggak bikin-bikin komentar di sana, jangan Ah, jangan membajak, jangan kayak gini-gini. ya, ya. Sekedar bilang stop pembajakan ternyata tidak cukup ya. Jadi memang lagi-lagi Iya, interaksi yang terus dijaga sama pembaca, biar selain mereka bisa kasih feedback, mereka juga ikut menjaga karyanya kita dari plagiarisme. Itu penting sekali ya ternyata. iya, Ya, betul. lagi-lagi stop pembajakan. Iya, betul sekali. Oh ya, aku juga mau cerita kalau misalnya switch over itu udah apa ya, ngasih banyak banget apa ya, keuntungan, bukan keuntungan sih, lebih ke kebahagiaan dan kemudahan di hidup aku. Jadi selain aku dapat pembaca-pembaca yang baik-baik, yang suportif, terus juga dikenal sama orang-orang di kampung aku juga waktu kuliah kemarin, karena itu eh, karena apa yang aku bikin itu relate sama jurusan aku, makanya kemarin aku nggak bikin skripsi, aku bikinnya jurnal. Oh, wah ini penting untuk kita highlight juga gitu, karena apa ya, ketika kita sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu ternyata kita tidak pernah tahu apa yang nanti kita dapat dari situ juga kan ternyata. Mungkin gara-gara produknya karya ya, karya sastra, dan itu juga relate sama jurusan aku, sastra. Jadi kan ya apa ya, eh, kita lulus dari jurusan sastra itu ya, ya pilihannya pasti kayak jadi penulis, jadi Ya. editor. Dan waktu masih kuliah dulu aku itu udah bisa, dosen-dosen aku ngelihat kalau misalnya aku udah bisa menghasilkan sebuah produk. Jadi kayak, wah, meskipun aku nggak menulis skripsi, kamu udah bisa, kamu bisa membuktikan kalau kamu bisa berada di jurusan ini dengan menghasilkan sebuah karya. Jadi aku diberi keringanan untuk nulis jurnal aja, jurnal Oh, yang mengulas tentang isi mengulas cerita tentang. aku, switch over. Wah, menarik. Mantap. Ah, saya senang sekali bisa ngobrol-ngobrol dengan Mila hari ini. Jadi mungkin ada lagi yang Mila mau tambahkan yang mungkin belum sempat kita bahas tadi. Kayaknya udah terbahas semua. Ya, pesan untuk penonton, untuk pembaca karyanya Mila, atau untuk keluarganya Mila, untuk orang-orang Bul. Untuk orang-orang Buol, terima kasih. Aku mau ngucapin dulu terima kasih untuk Kak Dila dan Dina, apa ya, yang udah menjadi jembatan agar nama aku bisa dikenal sama orang-orang Buol. Karena sebelumnya juga nggak pada tahu kan, kalau misalnya aku adalah penulis dari Switch Over. Jadi aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Dila, buat Dina, buat Buol Online yang udah memfasilitasi jalan aku biar lebih dikenal oleh orang-orang Buol. Dan buat orang-orang Buol yang udah support sampai sekarang, aku mau ucapin terima kasih juga, karena sebenarnya dukungan dari kalian itu lebih berharga 5 kali lipat dari sebelumnya yang udah pernah aku dapetin. Jadi kayak bener-bener jadi support system aku yang sekarang. Dan aku dengan itu aku juga
bisa memanage diri aku untuk lebih menghasilkan sesuatu yang lebih lagi. Biar kalian punya gambaran kalau misalnya kalau misalnya anak-anak bola itu bisa melakukan hal yang lebih daripada yang udah kalian bayangkan sebelumnya. Mungkin sekarang ada salah satu anak bola yang bisa dikenal sama orang-orang luar, dan aku juga berharap setelah aku ini bakalan ada anak-anak bola lain lagi yang bisa lebih di atas dari aku, supaya kita bisa membawa nama-nama Buol bareng-bareng supaya orang-orang bisa kenal sama anak-anak Buol kayak gitu. Ya, ternyata memang apresiasi dari rumah itu lebih jauh sekali nilainya, lebih berarti daripada apresiasi dari luar rumah gitu kan. Betul. Sangat rasanya. Oh ya, karya sneak peek untuk karya terdekat dari Mila mungkin? Sekarang aku lagi, selain Switch Over, aku ada proyek selanjutnya yaitu Crossover dan Thunder, dan ada satu lagi It's Over, cuman It's Over belum publish, jadi masih ada, jadi baru dari proses pembuatannya itu sekarang baru Crossover dan Thunder. Jadi mungkin aku usahakan untuk Crossover dan Thunder itu terbit di tahun ini dan bisa dinikmatin sama pembaca-pembaca juga. Siap. Oke, kalau begitu terima kasih Mila. Itu dia Oh iya, obrolan aku mau kasih tahu. ya. Tadi aku lupa. Jangan lupa promosi. Ya, ini penting sekali ini, Adlibs. Jadi teman-teman, buat teman-teman Wall, jangan lupa nonton Switch Over setiap hari Sabtu, tayang jam 12 malam. Dan nontonnya hanya di video, jangan nonton bajakan. Terus kalau misalnya kalian penasaran dengan karya-karya aku, atau misalnya kalian pengen dapat inspirasi atau mau tanya-tanya seputar dunia kepenulisan, kalian juga bisa follow Wattpad aku dan Instagram aku dengan nama yang sama, yaitu Mike India 52. Sip. Ya. Oke, kalau begitu itu dia obrolan kita bersama Mila Mentemas. Semoga ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita petik gitu ya dari cerita-cerita Mila hari ini. Karena saya pun betul-betul belajar banyak dari Mila hari ini. Sekali lagi kita support terus kreator-kreator Buol, semua anak-anak putra-putri Buol yang berkarya baik dari di bidang kreatif seperti Mila atau di bidang apapun gitu ya. Semoga sukses selalu buat Mila. Amin. Jadi sekali lagi untuk info lebih lanjut tentang karya-karya Mila, Bulgarians seperti Mila bilang tadi bisa langsung ke Wattpad-nya Mila sama kanal sosial medianya Mila, dan silakan bisa juga di-share karya-karyanya Mila yang dibagikan Mila di sana. Terus sekali lagi jangan lupa cek artikel Buol Online tentang Mila dan Switch Over di website resmi Buol Online, buolonline.com. Bulgarian juga bisa dapat info-info lain terkait Buol dan sekitarnya di sana gitu ya. Dan lagi-lagi saya ulangi untuk teman-teman yang belum nonton Switch Over dan penasaran bagaimana seriesnya, silakan bisa ditonton di aplikasi video. Ingat jangan nonton bajakan karena berlangganan video itu murah teman-teman ya. Iya. Sama kayak harga pulsa gitu ya. Jadi jangan nonton bajakan, jangan baca karya bajakan. Oke? Sip. Kalau teman-teman Bulgarian suka dengan konten-konten semacam ini, silakan di-like video ini. Silakan di komen juga di bawah ini kalau misalnya ada komentar seputar konten ini, seputar obrolan kita hari ini, atau mungkin pertanyaan juga buat Mila, silakan bisa di komen di bawah ini. Share juga video ini ke teman-teman dan saudara sesama orang Buol lainnya, atau fans Switch Over dan fans Mike India 52. Subscribe juga channel YouTube Buol Online, karena di sini juga kami akan lebih banyak membagikan konten-konten untuk para Bulgarians tercinta. Follow juga Instagram, Facebook, dan TikTok Buol Online untuk berbagai informasi tentang Buol dan sekitarnya. Dan sampai jumpa di Open BO Buol Online episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wisuda Oktober tahun kemarin, terus cari-cari kerja, terus dapetnya di Jakarta pas bulan Desember tanggal 27 itu sudah di Jakarta. Ya, tapi sebenarnya sebelumnya itu memang cuma mau jadi penulis, jadi kayak tidak mau terikat dengan perusahaan manapun, jadi kayak pengen kerja individu aja. Cuman mau aku kayak melihat itu kayak tetap, jadi saya tetap di push untuk cari pekerjaan lain.
Ya, makanya karena tidak mau selalu dikaitkan dengan nama belakang, jadi mau Kak Gorontalo supaya Terang bisa temukan terang jati diri sendiri. Jadi kayak sebenarnya Terang tuh juga bisa melakukan sesuatu walaupun tanpa privilege, tanpa nama belakangnya Terang, tanpa profesional. Jadi itu sebagai ajang pembuktian bagus ke ini, keluar dari zona nyaman. Tetap orang embrace ini akarnya orang dan sebagai seorang mas, tapi bukan berarti kalau orang melakukan sesuatu itu gara-gara, itu tidak selamanya gara-gara itu, dan jangan sampai semuanya apa-apa dilukakan dengan itu. Jadi orang tidak punya jati diri sendiri. Jadi kayak sebenarnya obrolan obrolannya sebenarnya nggak penting itu penting, karena biasanya itu memunculkan pikiran baru yang mau saya keluarkan. Kalau misalnya mau dipikirkan segitu kan sudah pasti ya. Dan saya juga lebih suka improvisasi sih daripada kayak harus bilang, Mila nanti kamu begini itu jadi bikin tambah tegang. Iya, kata poinnya apakah yang orang rencanakan sudah dikeluarkan atau belum? Iya, bagi itu pas live kemarin begitu. Soalnya kan saya dikasih kayak bener-bener berapa kali briefing kan, jadi bener-bener tahu ini nanti harus kayak gini. Jadi kayak itu tuh bikin pressure, jadi kayak harus perfect, harus bener-bener baik kode rampe instruksi, dan saya kan tipe orang yang lebih suka improvisasi kan. Jadi saya takutnya nanti saya pas improvisasi itu melakukan kesalahan. Jadi kemarin itu lebih banyak gagangnya daripada mengeluarkan apa yang benar-benar saya mau kasih tahu. Dapat rasa kalau orang lagi berpikir, lagi tegang, dapat lihat. Kalau saya coba obrol bersama itu dapat lihat karena ya natural.